Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MFA Multifunction MC Reader. Jadi sebenarnya dia sama modulnya dengan ETHR. Sama-sama untuk baca MC. Nah, di sini kita bikin yang multifungsi. Jadi ISP ada, terus bisa ke soketnya UV, soketnya papa yang oranye, kesini juga bisa untuk IMET, Cisco, Panda, AC Plus, IC Friend, yang pokoknya yang model soket pinoutnya sama itu dia bisa. Contohnya ini punyanya SCG tag, bawaan original SCG tag, dual fungsi, bisa untuk IFS bisa untuk MC, tapi ini yang kita pakai MC, jadi pakai konverter ini sambungan ini untuk MC. Nah, di dalam udah ada IC MC nya Oppo berapa ya, F11 mungkin, 128 GB. Nah, kita coba. Jadi kalau SC Plus, Cisco, Panda, soketnya masuk ke sini. Kalau yang UV, mau UV hitam, mau UV putih, yang oranye, semua sama. Kadang masih ada yang nanya, support nggak, bisa nggak untuk soket yang putih, support nggak untuk soket yang hitam? Sama aja. Ada juga yang putih lagi dipakai. Ini kita tes yang hitam. Jadi mau yang putih, mau yang hitam, mau yang oranye, pinoutnya sama. Yang dibutuhkan pinoutnya, jadi bukan warnanya. Semua warnanya, semua fungsinya sama. Ya, ini sekarang kita tes dulu yang 128 GB. Masuknya ke sini. Untuk setting seperti biasa, di sini ada saklar VCC. Ada dua pilihan, satunya untuk 2,8 volt, satunya lagi untuk 3,3 volt. Terus sebelahnya ada VCCQ, opsinya ada 1,8 volt dan 2,8 volt. Di sini ISP mode, sebenarnya di sini fungsinya untuk pull up. Biasanya ISP membutuhkan pull up on, dan sebenarnya soket pun bisa di pull up on juga bisa. Ini bukan pergantian dari soket ke ISP, bukan, tapi ini untuk pull up. Tapi kita sebutkan di sini ISP mode. Terus di sini ada tombol reset, fungsinya untuk reset reconnection. Jadi mengkoneksikan ulang, kira-kira seperti itu. Oke, kita tes. Ini saklarnya kita pakai yang 1,8, VCC nya 3,3, VCCQ nya 1,8. ISP mode di on kan. Itu banyak muncul permintaan format seperti biasa, kita abaikan saja.
baca banyak partisi, agak lambat laptopnya. Kita coba cek 128 GB, kebacanya di sini 116 GB. Kita identify. Oke, partisinya kebaca, statusnya masih enkripsi. Ini kita langsung buat coba ini aja, buat test speed aja. Rate-nya dia sekitar berapa kira-kira. Ini di close aja kalau supaya tidak mengganggu misalnya. Oh, udah keluar. Ini ya masih tetap ice yang tadi. Kita coba partition struktur. Kita ambil satu aja biar nggak terlalu lama. Coba kita read partition, kita simpan. Nah, jalan speednya kira-kira sekitar 17, 18, 19, 17 Mbps ya. Kedip-kedip dia lagi jalan programnya. 70%, 80%, 90%, 100 selesai ya. Kira-kira speednya seperti itu, sekitar 17 Mbps. Ini berjalan di 4 bit. Jadi semua modul MFE ataupun ETHR semuanya berjalan di 8 bit. Jadi modul yang kita pakai ini dia hanya bukan 8 bit, hanya 4 bit. Oke, kita cabut ya. Jadi hanya berjalan di 4 bit, tidak 8 bit karena chipnya mungil. Tapi lumayan, speednya bisa sampai di 17 Mbps rata-rata. Itu dengan USB 2, bukan USB 3. Karena di sini masih USB 2. Sekarang kita tes untuk soket UV. Soket UV. Kita tes. Lumayan lambat laptopnya ya. Ini 32 GB isinya. Oppo A3s kalau nggak salah. Ini partisinya Qualcomm. Sekarang kita coba read juga pakai software ini. Tes read partition struktur. Mau read apa ya? Vendor boleh vendor. Nah, kecepatannya masih sama, sekitar 17, 18 gitu. 17 lagi itu 18, makanya sekitar situ nih.
lampunya kedip-kedip menandakan sedang proses berjalan. Jadi kira-kira speednya 17 Mbps untuk USB 2. Dia jalan di 4 bit. Jadi hanya data 0, data 1, data 2, data 3. Tidak ada data 4, 5, 6, 7, tidak ada. Jadi hanya sampai 4 bit saja. Jalan 80%, 90%, 100%. Nah, kira-kira sekitar 17 sampai 18 Mbps ya. Kita lihat filenya. Nah, ini tadi yang vendor 1 GB, yang tadi yang pertama yang cache-nya 442 MB ya. Jadi kita keluarkan versi barunya MFE, dia yang multifungsinya. Jadi sama sebenarnya dengan ETHR, hanya kita tambah fungsi untuk voltnya bisa 2,8, bisa 1,8, bisa 3,3 volt. Terus ini kepalanya ada kepala UV, kepala papa, soket. Di sini ada AC plus bisa, IMET bisa, IC friend bisa, terus Cisco bisa, Panda bisa, apalagi banyak sih yang serupa, tapi soketnya Medusa tidak ada ya. Medusa saat itu tidak mengeluarkan MC soket kalau nggak salah, tapi MC Pro ada. MC Pro dulu ngeluarin soket tapi nggak banyak beredar, itu bisa juga dipakai, pinoutnya sama begitu. Ini yang versi ETHR nya. Oh iya, ini apa namanya, sekalian tes. Jadi yang revisi berikutnya kira-kira seperti ini kemungkinan nanti. Cuman ini kosong, kita kita tiadakan komponennya, jadi kosong. Terus di sini juga ini nggak ada, ini IC terpasang karena hanya untuk tes nanti. Ini mau dipakai untuk tes. Terus ini juga udah kita tes, ini bisa pakai konektor SIM-nya, konektor memorinya ini Xiaomi Redmi Note 2 sama. Terus Smartfren Andromax A sama. Terus Lenovo A6000 sama, bisa. Tapi kita memang tidak pasang karena tujuannya kan dari awal kita buat ETHR ini kan diminimalis seminim-minimnya supaya biaya produksinya tidak bengkak dan harga jualnya terjangkau. Ini di sini hanya kita tambahkan saja fitur. Kalau misalnya ada yang mau jumper, sebenarnya ini alternatif buat jumper sebenarnya. Alternatif kalau mau jumper, misalnya mau butuh sampai 4 bit, data 0, data 1, data 2, data 3 bisa ngambil dari sini. Karena kalau di sini kan hanya sampai data 0. Kalau ngambil di chip kan rawan juga, karena kan kecil-kecil jalurnya, agak susah juga kan. Kalau misalnya dibuat seperti ini, kira-kira nanti bisa dijumper sendiri dari sini. Nah, begitupun juga di MFE. MFE juga seperti ini, kita buat ada opsi buat nempel ke BGA langsung, ada juga buat tempat untuk slot, tapi kita nggak pasang, kosong, jadi nggak ada komponennya. Bagian belakang kosong, ini juga bagian belakang kosong sebenarnya.
seperti ini. Jadi nanti menjualnya seperti ini, kita nggak ada komponen sama sekali yang bagian belakang. Jadi IC nya nggak ada, ini juga nggak ada. Ini hanya buat tes. Ini kita mau tes untuk BGA nya. Jadi sebenarnya BGA model seperti ini kita hanya untuk pastikan, karena mungkin saja nanti ketika membeli terus masang IC ke BGA nya nggak fungsi ya, karena itu memang masang IC ke BGA itu nggak segampang masang ke soket kan tinggal IC nya ditaruh terus dijepit selesai. Tapi kalau misalnya ke BGA seperti ini kan kita harus cetak dulu, setelah dicetak nanti baru kita pasang, dan kadang-kadang pasang sekali juga belum tentu berhasil gitu ya. Kalau yang mahir sih sebenarnya sekali pasang berhasil, cuman kadang-kadang banyak yang masih belajar, nyetaknya nggak rata, jadi dipasang sekali nggak fungsi nggak bisa connect, ntar dikiranya modulnya nggak fungsi, padahal semua jalurnya udah kita buat sesuai, fungsinya juga sesuai. Jadi biar nggak ada prasangka ini sebenarnya ada barangnya, ini bisa dipakai apa cuma buat pajangan doang. Nanti dikiranya cuma buat pajangan gitu. Jadi kita sengaja kayak gini-gini kita tes gitu. Nah ini 64 GB isinya KMDH seperti biasa. Oke, kira-kira seperti itu. Terus sekalian aja kita format, ini kan masih enkripsi kan, sekalian aja kita format factory reset. Lihat proses jalan proses ya. Nih di sini masih ngedip. Nah ini udah selesai duluan, selesainya hanya 7 detik gitu. Jadi software dari Saung baca tarik kolot lumayan, dia free. Yang mau donasi silahkan berdonasi. Fiturnya ini bisa factory reset buat pola atau passcode, terus buat FRP juga bisa. FRP nya hanya hitungan tidak sampai 1 detik sudah selesai, statusnya sukses gitu. Untuk pastikan software ini berfungsi dan bisa digunakan ke NTHR dan juga bisa digunakan ke MFE. Tadi ini belum dites ya. Oke, kita tes juga biar tidak banyak tanda tanya. Kebalik kesini ya, lupa tadi belum dites. Kita tes sekalian, jadi biar tidak menimbulkan banyak pertanyaan, kira-kira itu softwarenya fungsi apa enggak, bisa apa enggak. Ya namanya softwarenya dibuat ya pastinya fungsi, bisa untuk format factory reset sama FRP. Ini nunggu selesai dulu, masih loading kan, tadi masih keluar berapa kali kan itu. Ntar kalau udah selesai, soalnya kalau masih proses begini, partisi belum kebaca semua, ntar di factory reset suka gagal, harus membaca dulu partisinya semua. Posin aja kalau yang sekiranya udah enggak.
Atau kira-kira kalau lama bisa pencet reset untuk reconnectingnya. Nah, dia ngulang lagi kebaca lagi partikelnya gitu, dia ngebaca lagi. Lumayan lama. Diulang aja software. Error malah di close. Kita ulang. Nah, udah kebaca seperti ini, baru kita kita proses factory reset. Nah, seperti biasa jalan. Nah, ini masih ngedit. Oke, selesai ya. Sekalian sama FRP nya kita reset juga, hanya hitungan tidak sampai 1 detik selesai. Oke, sampai Z ini banyak banget. Oke, cukup itu saja. Jadi ini hanya pengenalan dari modul yang terbaru. Jadi MFE ini yang multifungsinya, jadi bisa beberapa ini soketnya, ada pilihannya, ada saklarnya juga. Kalau yang ETHR versi minimalis, versi hemat, jadi hanya untuk ISP. Sebenarnya tujuannya untuk ISP aja, untuk direct ISP, untuk ngapus pola, terus reset FRP dan lain-lain. Nah, di sini kita nggak pasang, nanti kosongan aja, karena memang tujuannya hanya fungsinya untuk ISP saja. Ini hanya untuk tes IC-nya. Oke, cukup itu saja pengenalan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.